Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi manajemen perubahan sektor publik. Bahasan pertama adalah mengenai manajemen perubahan. Ada pernyataan yang bisa kita baca dan kita ketahui bersama dari Albert Einstein. Kita tidak dapat memecahkan masalah-masalah baru dengan cara-cara lama. Artinya, cara-cara baru perlu dibuat untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Kemudian, ada lagi satu pernyataan beliau yang terkenal, yaitu ukuran kecerdasan manusia adalah pada kemampuannya untuk berubah. Beberapa pakar, beberapa orang-orang yang terdahulu yang menemukan sesuatu pasti akan menghadapi masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang dia harus hadapi dengan orang-orang yang terbiasa nyaman dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara, mereka meyakinkannya sehingga itu bisa diperjuangkan, dan kadang-kadang mereka sendiri tidak merasakan manfaatnya. Kadang-kadang mereka sendiri dianggap bermasalah. Beberapa tahun kemudian baru diketahui, baru dirasakan, ternyata benar apa yang disampaikannya. Kapankah waktu yang terbaik untuk melakukan perubahan? Bapak Profesor Dr. Renal Kasali dalam pernyataannya membuat sebuah siklus S. Dalam siklus S ini kita bisa melihat ada titik B1 dan titik A. Setiap peradaban, setiap sesuatu yang baru itu akan mengalami siklus. Turun, naik, turun, berubah lagi. Terjadi lagi siklus berikutnya, berubah dengan hal yang baru. Permasalahannya, kapan sesuatu itu perlu dirubah dan kapan waktu yang terbaik. Pada sebagian orang lebih memilih berubah ketika semuanya sudah tidak lagi bermanfaat, semuanya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Segala sumber daya sudah tidak ada, baru dia berubah. Kalau yang seperti itu dilakukan, itu bukan manajemen perubahan, tetapi itu adalah manajemen krisis. Waktu yang terbaik adalah ketika sedang naik. Di sini digambarkan pada titik B. Pada titik B itu ketika naik. Ketika naik, kemudian melakukan sebuah perubahan. Ketika kita sedang naik, itu adalah titik di mana yang terbaik kita bisa melakukan perubahan. Tidak mudah melakukan sebuah perubahan ketika kondisi sedang nyaman. Tidak mudah melakukan perubahan ketika sedang menikmati peningkatan atau manfaat dari perubahan sebelumnya. Namun inilah yang disebut transformasi. Kita berikan contoh, sebuah perumpamaan. Di sini ada sebuah mobil, mobil itu ada mesin, kemudian ada aki. Ada tempo, ada waktu tertentu di mana diperlukan penggantian. Pilihannya, apakah akan mengganti aki itu pada saat sedang digunakan atau pada saat akinya betul-betul habis. Apa yang akan terjadi ketika kondisi di mana akinya sudah habis, kebetulan kondisinya sedang di perjalanan, misalnya di jalan tol atau di tempat-tempat yang gelap atau di kondisi yang sepi, itu masalahnya akan lebih berat. Tetapi jika
kita mengganti aki itu pada saat posisi aki itu masih 40% atau 50%, kita sudah ganti, itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena itu menjadi tidak umum, tidak lazim. Bagaimana seorang pemimpin perubahan? Beranikah melakukan sesuatu di mana situasi posisinya sedang nyaman, kemudian melakukan sebuah inovasi atau sebuah perubahan, tentunya akan mendapatkan tantangan. Ketika melakukan sebuah perubahan pada saat di mana sedang naik, itu tidak mudah, karena situasi yang sedang naik ini akan turun. Kalau Anda melakukan perubahan di titik yang sedang naik, hati-hati. Sesuatu akan terjadi. Perubahan itu tidak akan mengikuti kurva bergerak ke atas. Siapapun yang memulai yang baru, membongkar, akan menghadapi atau memasuki tahap penurunan. Mafia-mafia Anda bongkar, Anda singkirkan, mereka bereaksi, dan kemudian Anda mengalami kesulitan mendapatkan produk, dan kemudian terjadi penurunan, sampai suatu ketika, setelah keadaan kembali normal, baru pelan-pelan dia akan naik kembali, sedemikian rupa sehingga naiknya melebihi dari kurva pertama Anda. Naik ke atas melebihi kurva yang pertama. Ketika kurva pertama turun, Anda pun di sini kurva kedua sudah naik. Itulah transformasi. Menurut Profesor Dr. Renal Kasali, perubahan mengandung 3 S. S yang pertama adalah speed. S yang kedua adalah surprise. Dan S yang ketiga adalah sudden shift. Perubahan itu bersifat 3S. Yang pertama adalah speed, kecepatan, semakin cepat. Yang kedua itu adalah surprise. Akan banyak surprise, akan banyak kejutan-kejutan yang dialami yang tidak kita duga. Dan yang ketiga adalah sudden shift, pergeseran tiba-tiba. Terdapat 2 jenis perubahan menurut Profesor Dr. Renal Kasali. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang bersifat radikal. Yang kedua adalah perubahan incremental. Yang dimaksud dengan perubahan yang radikal adalah perubahan yang menyeluruh, mendasar, dan menyangkut semua elemen. Perubahan incremental bersifat mengubah 1 atau 2 elemen dari keseluruhan elemen. Perubahan yang bersifat radikal artinya perubahan yang menyeluruh, bisa jadi berubah struktur organisasinya, berubah sumber daya manusianya, berubah pengelolaan keuangannya, berubah seluruh strukturnya, dan menyangkut semua elemen. Sebagai contoh, ketika akan melakukan perubahan secara radikal dalam sebuah gedung atau pembangunan gedung yang sudah ada dirubah secara radikal, dibongkar, kemudian dirubah susunannya, diperbaiki semuanya, modelnya, desainnya, dan semuanya dirubah. Itu perubahan incremental, artinya mengubah bagian-bagian tertentu saja, tidak perlu mengubah seluruhnya. Yang dirubah adalah bagian-bagian yang dianggap perlu dirubah, sementara bagian struktur utamanya tetap. Sebagai contoh, ketika akan merubah sebuah gedung desain utamanya tetap. Contohnya ketika akan merubah sebuah gedung warisan budaya, semuanya tetap desainnya. Yang dirubah adalah bagian-bagian yang rusak, bagian-bagian yang dianggap
perlu diperbaiki. Sehingga modelnya, strukturnya secara umum tetap, tetapi bagian-bagian yang dianggap rusak atau perlu diperbaiki itu diperbaiki. Untuk melakukan sebuah perubahan perlu mempertimbangkan akan menggunakan pilihan yang mana, apakah perubahan secara menyeluruh atau bagian-bagiannya saja. Apakah yang dirubahnya adalah sosial budayanya atau budaya kerjanya, atau yang dirubah itu adalah strukturnya, atau yang dirubah standar operasionalnya. Itu perlu dipertimbangkan. Sebuah perubahan perlu memperhatikan kebutuhan. Tidak semua harus dirubah. Sebuah perubahan perlu melihat kebutuhannya. Apakah ini perlu dirubah ataukah tidak? Khusus untuk sektor publik, perlu juga diketahui apakah publiknya perlu ataukah tidak. Apakah publiknya bisa mengikuti ataukah tidak. Apakah publiknya perlu diberi penjelasan terlebih dahulu. Sehingga perubahan yang dilakukan itu akan memiliki manfaat lebih. Artinya, ketika melakukan sebuah perubahan, tidak asal berubah, tidak asal merubah. Bisa jadi yang sebelumnya itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan, dioptimalkan. Bisa jadi yang sudah ada ini sudah maksimal, tetapi di bagian-bagian tertentu itu bermasalah. Maka untuk melakukan identifikasi ini perlu kita mengetahui bagaimana tekniknya. Teknik untuk mendiagnosa. Bagaimana peran pemimpin untuk kegiatan perubahan. Pemimpin sangat penting artinya, karena dialah yang menggerakkan dan memiliki visi yang akan diikuti oleh orang-orang yang berada di dalam kewenangannya. Sebagai pemimpin, perlu memiliki visi misi yang jauh ke depan, sehingga bisa meyakinkan kepada yang dipimpinnya bahwa apa yang dilakukannya akan memiliki manfaat lebih bagi organisasi. Apa yang dilakukannya akan bermanfaat lebih baik dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Pada sektor publik, perlu diingat bahwa yang dilakukan adalah untuk melayani masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat. Jadi ada perbedaannya antara manajemen perubahan yang dilakukan oleh sektor privat atau swasta dengan pemerintahan atau sektor publik. Pada slide berikut ini ditunjukkan bagaimana perbedaannya antara sektor publik dan sektor privat. Bagaimana perbedaannya dan apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai pemimpin pada sektor publik. Sebagai pemimpin di sektor publik atau sebagai pelayan publik perlu mengetahui apakah yang diinginkan oleh masyarakat. Perlu mengidentifikasi apakah yang diinginkan atau diperlukan oleh masyarakat, sehingga perubahan yang dilakukan pun akan berimbas atau akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya karena ingin berubah, tetapi perubahan itu tidak bermanfaat, itu pun tidak ada artinya. Berbeda ketika berada di sektor privat atau swasta, itu akan jelas terlihat dari bagaimana produktivitas kerjanya, bagaimana ke outputnya, bagaimana ke keuntungan bagi perusahaan. Tetapi kalau untuk publik, yang perlu diketahui, yang perlu ditekankan adalah apakah yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat. Apakah yang dilakukan ini memang betul-betul
diperlukan oleh masyarakat. Apakah sudah dikomunikasikan dengan masyarakat? Sehingga apa yang dilakukan oleh para pemimpin di sektor publik itu akan bermanfaat dan tidak menghambur-hamburkan biaya. Hampir semuanya berupaya berlomba-lomba membuat sebuah sistem informasi. Hampir semuanya berlomba-lomba untuk membuat hal-hal yang baru. Tetapi, pernahkah dilihat efektivitasnya? Perubahan ini apakah perubahan bersifat internal? Apakah lintas sektoral? Atau perubahan ini hanya untuk pada sektor-sektor tertentu atau pada unit-unit kerja tertentu? Kemudian ketika sudah dibuat, apakah dia terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lainnya, sehingga tidak terjadi redundant, sehingga tidak terjadi duplikasi, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Beberapa penyebab munculnya tuntutan untuk perubahan di sektor publik. Yang pertama, perubahan karena dari keinginan atau perintah pimpinan atau atasan. Yang kedua adalah perubahan karena peraturan yang menuntut adanya perubahan itu. Yang ketiga, tuntutan stakeholder, di mana dunia usaha, masyarakat yang dilayani merasa perlu atau menuntut adanya suatu perubahan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi, utamanya teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.